Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di kehidupan kami. Tuhan, di ibadah kami pada saat ini, kami mohon kepadamu, buka hati kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan bekal kami menghadapi hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar ada himbauan, ada perhatian, atau kemudian ada teguran, tentu ada satu hal yang penting yang akan disampaikan. Kalau ada satu hal penting yang akan disampaikan, maka orang-orang akan mengambil
atau mendapat beberapa respon. Ada orang yang mendengarkan tapi pura-pura tidak dengar. Ya. Ada orang sudah tahu akan ada himbauan tapi cuek saja. Tapi ada orang yang bahkan sampai meninggalkan aktivitasnya atau kegiatannya ketika akan mau mendengarkan himbauan atau teguran itu. Kita di pihak mana? Karena biasanya banyak juga orang yang tidak terlalu suka mendengar teguran. Nah, akan tetapi banyak orang juga yang mau mendengar tentang berita-berita yang dirasanya begitu penting dalam hidupnya. Sama seperti sekarang keadaan kita. Kita perlu untuk semakin menajamkan telinga dan juga mendengarkan banyak informasi tentang keadaan-keadaan sekarang ini. Nah, bahkan mungkin sama seperti banyak orang dengan keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Saat PPKM dilanjutkan, ya, ada orang yang bereaksi, kenapa dilanjut? Ada orang yang bahkan bertindak di luar nalar. Nah, tapi banyak juga orang yang mau mematuhinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini ada teguran yang sangat, kalau kita katakan keras, tapi memang demikianlah kenyataannya. Teguran yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda. Kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menyampaikan teguran, menyampaikan pesan kepada raja, kepada pemimpin tertinggi, bukanlah hal yang mudah. Apalagi yang mau disampaikan juga bukan hal yang mungkin enak didengar telinga yang mendengar, melainkan teguran dari Tuhan yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa isi pesan itu? Apa isi teguran itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Firman Tuhan katakan pada saat ini, Yeremia harus menyampaikan kepada Raja Yehuda. Bukan hanya kepada raja, kepada pegawai-pegawainya. Bukan hanya kepada pegawai-pegawainya, bahkan juga kepada semua rakyat Yehuda. Dikatakan, lakukanlah kebenaran dan keadilan. Kalau kita bisa membaca di ayat yang ketiga, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Kemudian, jangan menindas. Menindas siapa? Orang asing, yatim piatu, janda-janda. Kemudian, jangan menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Kalau kita bisa membaca perlakuan tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kepada orang-orang yang dirampas haknya, menindas orang-orang yang asing, kepada janda, kepada yatim piatu, mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Mereka ini adalah orang-orang yang kecil. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak berdaya. Orang asing dikatakan lemah di tengah-tengah tempatnya yang tidak punya tempat untuk mengadu. Para janda dikatakan orang-orang yang lemah karena mereka tidak memiliki suami yang boleh lagi untuk mereka andalkan. Yatim piatu dikatakan juga orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki orang tua lagi yang dapat membela mereka. Itu sebabnya dikatakan, bagaimana? Kenapa orang-orang petinggi-petinggi, para raja, dan para mereka yang dikatakan orang-orang yang besar justru memperlakukan
orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, dan Tuhan sangat membenci dan tidak menyukai keadaan ini. Tuhan mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan kepada semua yang ada di sana dan juga kepada setiap yang di bawah kerajaannya. Keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kenapa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan? Kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kalau kebenaran dan keadilan sudah tegak, apa yang terjadi selanjutnya? Berarti akan ada damai sejahtera. Semua akan merasa damai. Mulai dari anak-anak, kemudian sampai kepada orang tua, kemudian juga orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Kalau kebenaran dan keadilan sudah tegak, maka akan tercipta damai sejahtera. Lalu kalau damai sejahtera sudah tercipta, apa yang akan menjadi golnya? Sukacita oleh Roh Kudus. Ini akan terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kalau keadilan dan kebenaran sudah tegak, maka akan ada damai sejahtera, dan damai sejahtera akan membawa sukacita. Ini yang tidak terdapat pada saat Yeremia menyampaikan teguran ini. Jangankan sukacita, mendapat haknya pun orang-orang di sekitarnya tidak menemukannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau keadilan tidak ada, kebenaran tidak ditegakkan, sama seperti sekarang kita akan lihat banyak keributan, godaan Hagaron, demonstrasi di mana-mana, teriakan-teriakan, tuntutan-tuntutan akan terjadi di mana-mana, dengan harapan keadilan akan ditegakkan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau firman Tuhan dari Nabi Yeremia menegur kepada Raja Yehuda, pegawai-pegawainya, dan juga orang-orang dan rakyat Yehuda pada saat itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ini adalah hal yang juga harus ditegakkan, bukan hanya dalam skop yang paling besar. Juga kita mau lihat bagaimana kebenaran dan keadilan itu juga harus ditegakkan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita juga bertanya, apakah saya sudah melakukan keadilan dan kebenaran itu? Atau apakah saya belum berdiri di dalam melakukan kebenaran dan keadilan itu? Apakah saya juga sudah memperhatikan orang-orang yang lemah? Apakah saya juga sudah menjadi bagian daripada mereka yang membutuhkan? Apakah saya juga sudah menjadi orang yang memperhatikan saudara saya yang lemah, yang terbaring sakit, yang lemah pada saat ini bahkan secara ekonomi, yang membutuhkan perhatian? Apakah saya juga sudah memperhatikan dan bahkan juga sudah ambil bagian untuk membuat orang mendapatkan sukacita di sekitar saya? Atau jangan-jangan kita juga adalah pelaku ketidakadilan dan ketidakbenaran itu? Karena
menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak hanya kita harus melihat langsung ke aras yang paling tinggi, tapi kita mulai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Bagaimana orang tua bersikap kepada anak? Nah ini, bagaimana kita juga bersikap kepada keluarga kita? Nah, bagaimana kita juga mampu sehingga mendatangkan damai sejahtera tersebut. Kemudian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pesan Tuhan yang disampaikan Yeremia kepada raja, pegawai, dan rakyat Yehuda pada saat ini juga disertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Dikatakan, kalau sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, kita baca dalam ayat 4 dikatakan, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Yang mau dikatakan, kalau mereka mendengar himbauan, mendengar teguran yang disampaikan Tuhan melalui nabinya, maka kerajaan itu akan kokoh. Kerajaan itu akan tegak. Kerajaan itu akan berkembang. Hubungan yang baik itu akan tetap. Kedamaian akan tercipta. Dan kemudian kesejahteraan dan juga perkembangan daripada kerajaan itu akan luar biasa. Ternyata orang-orang yang mau melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahkan saat Tuhan menegur kita di dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukainya, orang-orang yang mau untuk berpaling daripada hal yang tidak benar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka mereka akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Persekutuan yang indah, kehidupan yang penuh sukacita, dan bahkan juga boleh menjadi contoh dan menjadi berita yang baik kepada orang lain. Kalau dikatakan di sini kerajaannya akan semakin kokoh. Kemudian juga raja itu, bangsa itu, dan juga pegawai-pegawai itu dikatakan tadi, mereka akan menjadi orang-orang yang tetap berdiri kokoh dan luar biasa. Tapi sebaliknya, Tuhan juga katakan, ketika firman itu tidak dilakukan, maka istana itu akan runtuh. Dikatakan tadi dalam ayat yang berikutnya, istana akan runtuh. Kehidupan mereka itu akan diibaratkan menjadi kegersangan. Tidak ada harga diri. Dan juga kehidupan yang bahkan akan menemui banyak kesusahan. Ini yang terjadi kepada orang-orang Israel saat mereka tidak mendengarkan Tuhan, justru malah berbalik menyembah kepada Baal, berpaling dari Tuhan. Ini yang membuat mereka menjadi tawanan di negeri dan di tanah Babel. Itu sebabnya dikatakan istananya runtuh. Malah dikatakan, kalian lihat, engkau seperti Gilead bagiku dan seperti puncak Libanon. Kalau dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih seperti Gilead dan puncak Libanon, Gilead itu adalah merupakan suatu tempat yang penuh kesuburan, hijau, indah. Dan kalau dikatakan puncak Libanon adalah tempat bertumbuhnya pohon-pohon aras yang sangat tinggi, yang kokoh. Dan kalau kita ingat, ini juga menjadi salah satu bahan yang terpenting yang dipakai oleh Raja Salomo saat ia mendirikan rumah atau bait Allah. Tapi firman Tuhan mau menggambarkan, kalau
Kalau dulu mereka seperti Gilead dan seperti puncak gunung Libanon yang penuh kejayaan, penuh kehijauan, penuh tempat yang sangat dirindukan orang, berbunga dan juga hal yang penuh kemegahan, maka itu akan berganti dengan kegersangan. Pemusnah-pemusnah akan membawa senjatanya masing-masing dan menebang pohon ara serta mencampakkannya ke dalam api. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap orang yang tidak mengacuhkan atau tidak mau untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan bahkan tidak berpaling daripada apa yang salah yang telah diingatkan oleh Tuhan, maka hidup yang akan dijumpai adalah kegersangan. Tidak ada kedamaian. Hidup yang dijumpai adalah kegelisahan. Hidup orang-orang yang jauh dari Tuhan adalah hidup yang seperti tidak ada masa depan, yang seperti tidak ada sukacita. Akan tetapi hidup orang-orang yang mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan keadilan, adalah hidup yang benar-benar berlangsung dengan penuh harapan dan membawa harapan juga kepada orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran, marilah kita mau ikut andil di dalamnya. Kita menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan itu, bagaimanapun yang mau kita lakukan, atau betapa kecil pun peran yang bisa untuk kita perbuat. Nah, karena kehidupan yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar kehidupan secara spiritualitas kita ini, kemudian juga bagaimana kita dengan beribadah dengan begitu khusyuk, tetapi juga bagaimana kita menerapkan ibadah kita itu, dan juga apa yang sudah kita dengarkan untuk kita bawa dalam melakukan kebenaran dan keadilan. Ini yang Tuhan inginkan, bukan hanya sekedar memuji Dia melalui daripada untayan kata-kata kita, lagu-lagu kita, tapi bagaimana membuat orang-orang yang ada di sekitar kita merasa senang, merasa sukacita, diperhatikan, dan juga mereka menemukan apa yang namanya kasih dan sukacita dari Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari dengan kasih yang dari Kristus kita tetap dimampukan dan dikuatkan, sehingga kebenaran dan keadilan di dalam Kristus akan senantiasa tercipta di tengah-tengah lingkungan dan kehidupan kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.